Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 12 Desember, Pekan Advent yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini menegaskan bahwa sikap orang-orang Farisi mempertanyakan kuasa Yesus bukan karena mereka tidak tahu akan hidup dan karya Yesus. Mereka bersikap demikian karena mereka enggan berubah dan suka tinggal dalam keadaannya yang mapan selama ini. Sebab berubah dan mengikuti semangat Yesus berarti menjadi orang-orang yang melakukan hidup keagamaan untuk mewujudkan belas kasih, keadilan, kesetiaan, dan damai. Artinya, mengedepankan pelayanan yang senantiasa menuntut sebuah pengorbanan. Hal ini bertolak belakang dengan hidup mereka yang banyak diuntungkan oleh status mereka sebagai pemuka agama. Mereka enggan berubah demi menjaga posisi sosial mereka agar tetap berkuasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, bahaya beragama akan terjadi ketika hidup beragama hanya dijadikan sarana dan kesempatan untuk kepentingan diri, keluarga, dan golongan, apalagi untuk mencapai kekuasaan demi uang. Banyak orang menggunakan agama untuk kendaraan politik, kekuasaan, dan kekayaan. Akibatnya, tidak ada keterbukaan, ketulusan, dan solidaritas kemanusiaan. Padahal, agama sesungguhnya adalah alat untuk mencapai keselamatan kekal dalam kasih dan kemanusiaan, bukan untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Masa Advent bukan hanya masa persiapan secara liturgis saja untuk perayaan Natal nanti. Yang lebih dalam adalah kita diajak untuk menyambut Yesus yang hadir dalam hidup sehari-hari. Hal ini dapat kita mulai dari hal-hal yang tampaknya sangat sederhana, namun konkret. Misalnya kita bertemu dengan seorang ibu atau anak kecil yang berkeliling untuk jualan roti atau kerupuk. Ia menawarkan kepada kita dagangannya. Sebenarnya kita tidak memerlukannya. Namun, jika suara hati kita mengatakan bahwa ia hidup dari dagangannya itu, alangkah baiknya kita membelinya.
tidak hanya membantu ibu atau anak kecil dan keluarganya, namun kita sebenarnya menyambut Yesus sendiri dengan melakukannya. Bapa yang Maha Rahim, berilah kami hati yang terbuka bagi sapaan-Mu, sehingga kami mampu mewujudkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.